Terus ternyata nyaman, ternyata emang anaknya ya suka di depan kamera. Centil, Iya, suka difoto gitu suka kan. difoto. Terus aku suka aja kalau misalnya ngeliat muka aku di mana-mana gitu loh. It's been a long day without you my friend and I tell you. Tiba-tiba gue blank. Bentar. It's been a long model. Terus waktu SMP itu ikut karate. Oke, wow. Iya. Sampai sabuk hijab loh. Hai Highliners, welcome to Pot Lions Episode 5. Udah episode 5 nih. Episode keduanya kamu ya? Iya, Deg-degan sendirian ya. Iya. Deg-degan banget sih. Tapi Ala bohong. enggak kok. Be aja ya. Oke. By the way, kita take-nya waktu lagi puasa ya. Jadi aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh berkah ini amal ibadah yang kita diterima Allah Tuhan Yang Maha Esa. Betul nggak Nadir? Betul banget nih, semangat ya buat teman-teman. Jangan bolong-bolong meskipun berpuasa tapi tetap semangat. Iya. Tetap semangat, Oke. tetap ceria. Betul banget. Nah, Apa? kali ini bintang tamunya siapa ya? Allah, kayak pernah nggak tahu aja. Kita tebak kali ya. Ya boleh. supaya- Kamu kasih tahu ciri-cirinya deh. Oke, jadi ciri-cirinya ini personal brandingnya kayak gini nih. Catwalk. Berarti artinya apa? Celebrity, artis. Almost ya kayaknya. Almost. Tapi sekarang lagi perintisan ke sana mungkin. Oke, amin. Oke. Berarti apa nih? Yang mendekati nih kalau misalnya mau menjalankan karir ke sana. Model, sebuah model. Bener banget, model. Nah, kali ini kan kemarin jadi anak UB kan ya, Betul. Teh. Kalau sekarang tuh tetangganya. Tangganya, oke. Berarti UA kan B sama A namanya. wow, lucu banget. Lucu. Jadi bintang tamu kita kali ini jadi UM. tapi baru aja lulus kemarin ya. Iya, alumni ya. Ada alumni. Hampir alumni. Oke. Apa ciri-cirinya kamu ngasih tahu? Jadi ciri-cirinya tuh rambutnya pendek, pastinya cantik ya. Terus Thank you. sama terus badannya tinggi, sudah kayak bendingnya udah kayak model banget lah. Udah kayak ini, Kimi Jayanti gitu ya. Iya. Kamu kayak Kimi Jayanti. Ya, Amin. Karirnya semoga kayak Kimi Jayanti gitu Amin. loh. Oke. Kenalin dong. Langsung aja ya kita ke bintang tamu kita. Silakan Kakak Rara. Hai Kak Rara. Halo. Kita kalau panggil teman-teman yang ada di rumah namanya Man Lions. Man Kak Rara. Lions. Man Lions. Jadi panggil aja teman-teman nih Man Lions. Man Lions. Man Oke. Lions. Hai. Siapa Kak? Hai Men Lions gitu. Hai Ben Lions. Kesibukannya Kak Rara apa ini sekarang? Kesibukannya sekarang baru selesai skripsi, terus sekarang foto-foto. Foto. Lagi fokus ke situ sih, sama kadang ikut event wedding organizer. Oh, di Wow. organizer, oke. Mendalami peran sebagai seorang model. Betul banget ya. Oke, sebelum kita mau ngobrol tentang dunia permodel-modelannya Tim ya, aku mau ngasih tahu buat teman-teman di rumah, buat Man Lions nih yang lagi cari-cari pernak-pernik ya, pernak-pernik atau koleksi yang bernuansa tentang Belanda yang bikin ruang tamu kamu terlihat semakin estetik dan juga kece. Kamu langsung aja cek di galeri.aton di Instagramnya @galeri.aton. Di situ banyak banget ya koleksi pernak-pernik yang bagus deh kalau kamu tata di ruang tamu kamu tuh ya, jadi kayak lebih estetik gitu, bernuansa Belanda. Jadi langsung aja kamu cari koleksi yang bernuansa Belanda, cek aja di galeri.aton. Oke. Nah, kita langsung aja nih ya, karena kakaknya modeling nih, nggak mungkin ya aku tanya-tanya seputar masak-masak kan nggak mungkin ya. Enggak dong, Nggak tahu banget seputar itu. otomotif. Enggak dong, dong. Kak. Jadi pastinya kita bakalan bahas tentang dunia modeling. Yes. Kamu cita-citanya dulu jadi apa? Cita-cita aku dulu tuh jadi mbak-mbak kasir di Indomaret. Sumpah, aduh. Karena aku mikirnya kayak, oh asik banget nih, tetet, iya, kan ketemu Kak? banyak orang. Iya. Oh, kamu tuh tipenya yang suka bertemu dengan orang, suka bersosialisasi ya, oke? Betul. Aduh. Extrovert ya berarti ya? Iya. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang model modeling ya, di sini wajib harus ada banget yang namanya games, Kak.
Iya. Game supaya nggak kaku banget. Kita agak santai-santai. Oke. Gamesnya gimana tim kreatif? Jadi gamesnya adalah lanjut lirik. Lanjut lirik. Nah, Oke. aturannya yaitu games berjalan kurang lebih 3-5 menit. Kedua, tebakan atau pertanyaan akan diberikan oleh tim kreatif dan akan diinstruksi oleh tim kreatif. Yang ketiga, host dan narasumber mengikuti instruksi tersebut. Lalu sebelum waktu habis, permainan harus cepet-cepetan untuk membunyikan bel untuk menjawab. Oke. Lalu masing-masing tebakan diberikan untuk menjawab satu lagu hanya 10 detik aja. Oke. Lagu 10 detik. Oke. Lalu instruksinya yaitu tim kreatif akan menghitung 3 detik sebelum permainan diberikan dan sebelum kesempatan untuk menjawab. Lalu tim kreatif harus menghitung selama 10 detik untuk pemain bisa menjawab. Lalu kesempatan untuk menjawab. Jika tidak menjawab, kesempatan akan diberikan oleh tim selanjutnya. Oke, berarti ini gamesnya individu ya? Tuh. Kita nggak kelompokan ya, kalau minggu lalu kan kita kelompokan ya. Kita individu ya, semuanya. Kamu lawan aku ya, kamu lawan kan kita satu kelompok. Sekarang kita lawan-lawanan ya. Jadi kita bunyiin bel nih. Betul. Iya. Nanti cepet-cepetan ya. Sama ke arah maju. Oke, aku nggak maju. Biar aku bisa. Dekat kan sini Kak. Juga lagi. Cepet-cepetan gini ya. Oke. Games pertama dimulai. Oke. Hah? 1, 2, Aduh. 3. Sarara. Dijadiin Iya. It's been a long day without you, my friend, and I tell you. Tiba-tiba gue blank. Bentar. It's been a long Satu, day without you, dua, my friend, and I tiga, tell you when I. Next. Lupa lagi. Pas. Nggak tahu. Nadine. And I'll tell you when I see you again. Enggak ya? Betul. Oh, makanya gitu sih. Ragu-ragu kan ya? Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba ngeblank lagi. 1, 2, 3. Nadine. Di mana? 10. 9. Kan terima kasih untuk Kasih. Dimanapun kalian berada, aku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Tulus, I love tulus. Sulut. Oke, Lanjut. next. Skill selanjutnya. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah Iya, betul. sampai engkau meraihnya. Kalian satu sama ya? Satu sama semua ya dia. Sama semua. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Kau adalah jantungku. Bentar, kurang 3 detik. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, Aku ya? Raya. Kau adalah darah, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku. Oh iya. Temani diriku, oh sayangku, kau begitu. Yeay. Sempurna. Ya kalau masih. Legend loh lagunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sisi, jangan. Bisa Jujurnya. Jangan. Si A. Kok Bisa. Tak itu sampai 10 kalau nggak bisa next. Kata sejujurnya. Jangan kau Kau pilih dia, pilihlah aku. Ini kalau aku lagi nyanyiin. Wow. Iya, Ray. Oh, Iya, betul. boleh, Unit boleh. state. Lupa. Kenapa kok jadi kayak blank gitu loh? 1, Aduh, udah gini. 3. Lama-lama. Ya aku nggak tahu juga lagi. Nggak tahu lagi. Kalau nggak tahu. ngerti pas. Nggak tahu lagi. Pas, udah nggak tahu ini beneran nggak tahu. Tetot. Next aja. Tetot ya. Nanti next. Sebab Maaf, kau Dewa. terlalu indah dari sekedar 1, Sebab Nadine. Sebab kau terlalu indah dari sekedar 10. kata. Dunia berhenti sejenak Mati indang. Betul. Yeay. Right. Jadi Nadine itu. Next. telah habis sudah 1, cinta ini 2, 3. Telah habis sudah cinta ini tak lagi terpisah untuk dunia.
Betul. Betul. Banget sih kayak kalian di belakang ini. Iya kalian diem-dieman semua sih. Sendiri loh. Ayo lanjut. Aku kesal dengan jarak 1, yang 2, 3. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita hingga 5. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita. 10. Nah, lalu aku 9. hanya bisa berdiam denganmu di WhatsApp. Apa sih? Enggak. Well, aku hanya bisa berbincangmu di WhatsApp. Apa tadi nggak? Gak tahu apa ya tadi aku bilangnya. Lupa kan? Udah lupa. Berbincang di WhatsApp gitu. Oke, next. belum 1. ada satu Sorry, enggak kuku aku ya. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangimu Di baju. wangiku di bajumu. Yeay, betul. Pengalaman soalnya. Relate cara gitu. Bercanda. Next. Sudah. Oh, bisa habis. Kok nggak kerasa sih? ya? Kok nggak kerasa sih? Banyak banyak. We want more. Oke, udah cukup pemanasannya ya. Lumayan nih panas nih. Ya siapa yang menang berarti? Nggak ada yang menang semuanya menyukai lagu-lagu Indonesia ya. Oke. Oke, berarti kesibukannya Kak Rara tadi udah selesai kuliah ya berarti? Udah. Udah lega nggak? Lumayan kan one step forward lah ya. Oh iya. Lumayan. By the way Kak Rara ini jurusan apa sih? Jurusan psikologi kemarin. Oh, jurusan psikologi. Yes. Sekarang berarti apa? Ngapain aja? Sekarang cariin vlogger Oh, cari info sama nih. foto-foto. Tanya-tanya aja barangkali di teman-teman ini ada info Kak Rara ya, apalagi yang lebih ke model-model gitu ya, Iya. biar lebih relate. Iya. Apa aja deh. Oke nih, jadi kan kakak kan model nih ya, berarti pertanyaannya terkait seputar model nih. Nah, kakak itu jadi model itu emang cita-cita kakak dari kecil atau ya karena keadaan yang mendukung karena kakak udah punya puji Tuhan fisik yang mendukung untuk jadi model. Akhirnya kakak memutuskan untuk kakak jadi model aja nih karena aku udah memenuhi standarnya model nih. Atau emang udah cita-cita kakak dari kecil buat jadi model seperti itu. Atau takdir nih ternyata dari dulu ternyata Ternyata jalan nanti kesini. model gitu. Wes. Pengennya sih gitu ya, tapi ternyata ya effort juga. Effort juga ya kak. Iya lah, pasti semuanya ada usahanya. Kalau dulu cita-citanya sebenarnya pengen jadi penyanyi. Oke. Iya beneran, jadi dulu tuh waktu SD aku tuh ikut kayak les nyanyi gitu, diikutin les vokal, ikut lomba nyanyi kesana kesini. Cuman setiap ikut lomba nyanyi selalu berakhir di panggung backstage aja. Jadi waktu namaku oke. dipanggil itu selalu nggak jadi nyanyi. Karena? Soalnya ya malu aja. Ternyata emang passionnya nggak di situ. Terus cari-carilah diarahin. Awalnya diarahin sih emang sama orang tua karena kan masih kecil ya, masih SD. Terus diarahin ke dunia modeling. Terus ternyata suka. Awalnya catwalk, terus foto-foto. Ya udah terus akhirnya berlanjut sampai sekarang. Oke, berarti awal mulanya nih coba dari umur 1 tahun nih coba ya. Dari umur 1 tahun karena ngapain? Aduh, kok dari 1 tahun kayaknya Ya berarti dulu kayaknya kebanyakan ya. lebih ke vokal gitu ya Kak ya. Iya, dulu Tapi di waktu panggung SD. atau lomba-lomba nyanyi kayak gitu ya. Mungkin anak kecil kan biasanya lomba nyanyi, lomba catwalk Iya. kayak gitu ya. Terus berarti sekitar kelas berapa? SD? SD kelas pokoknya aku mulai nyanyi itu mulai di kelas 1 deh kayaknya. Satu SD? Ikut les-les Keren nyanyi loh. kelas 1 terus sampai selama SD tuh kayaknya aku masih nyanyi terus. Oke. Cuman di tengah-tengah itu aku barengan sama modeling kelas 3. Aku inget banget. Soalnya aku Oke. sampai pernah izin sekolah karena aku ikut lomba model, kayak oke. gitu. Oke, berarti mulai dari SD lah ya, udah sering dibentuk nih karakter-karakter apa ya, jiwa pemberaninya di depan kamera, di depan orang-orang tuh udah mulai ditumbuhkan dari SD. Iya. Habis itu mulai SMP SMP aku sebenarnya SMP sempet vakum di modeling sih karena diarahin ke jadi atlet. Oh, jadi atlet. Nah, Oh, sebenarnya bermacam-macam ya? iya penuh Warna-warni ya? Iya, kayak tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sini Tapi itu gitu. udah kayak mengeksplor dunia ya. Iya, karena kan Oh. masih kecil juga kan, jadi kayak kita nggak tahu gitu loh, kita tuh minatnya di mana. Nah, aku diarah-arahin karena nggak ngerti arahnya kemana, jadi diarahin lah sama orang tua. Oke. Jadi penyanyi, model, terus waktu SMP itu ikut karate. Oke, wow. Iya.
sampai sabuk hijab loh. Wah, Itu menurutku itu pencapaian. oke, Keren sih. Iya keren Itu dong. pencapaian. Sabu hijau. Terus habis sabu hijau itu, habis itu sabu apa ya kak? Biru terus coklat terus Terus hitam. hitam. Wah, itu Cuman habis itu aku berhenti udah nggak lagi. Enggak lagi terus. Nggak lagi terus SMP kayak modeling masih cuman jarang-jarang gitu. Oke. Terus SMA ikut cheerleader. Oke. SMA tuh cheerleader, dan foto-foto juga masih cuman kayak jarang juga karena kan aja. sekolah. Oke. Terus habis itu kuliah, kayaknya mulai aktif itu di kuliah deh, karena kan kita bisa ngatur jam jam matkulnya kan, Menyesuaikan menyesuaikan kan? Oke. juga, nggak setiap hari ke kampus juga kan. Oke. Kalau kuliah, jadi ya mulai fokusnya di situ Oh, sampai sekarang. Oke, berarti udah dari sebenarnya dibentuknya diarahinnya tuh udah dari kecil ya, udah dari SD. Berarti mungkin dari kandungan sudah diwanti-wanti nih ya, kamu nanti Rara kamu nanti jadi ini ya, jadi model aja kayak gitu kayak. Kayaknya ya. Kayaknya mamaku yang centil terus akhirnya diturunkan lah. Terus berarti dari SMA ke perkuliahan tuh ya mulai diseriusin lah dunia modeling ini. Pertama kali kuliah itu masuk ke dunia modeling tuh bagian apa sih kak? Dulu tuh aku awalnya catwalk. Catwalk. Oke. Karena aku ikut agensi. Oh iya. Agensi oke. catwalk sekolah modeling gitu. Jadi Oke. ikut catwalk, terus ikut show gitu. Terus lama-lama aku jadi fokusnya sekarang ke foto. Jadi lebih ke foto model kayak gitu. Foto-foto endorse gitu juga ya kak ya? Endorse juga ya sekarang ambil sih. Iya. Kalau dulu awalnya nggak endorse kan. Dulu kan kayaknya belum banyak ya endorse 2000 berapa ya? 2020-an gitu belum banyak ya. After Covid deh kayaknya. Baru mulai Meledak gitu ya meledak rasanya. endorse itu ya. Gitu, foto-foto dulu. Oh, oke. Berarti ya kuliah berarti beberapa tahun, 7 tahun, 8 tahunan, 10 tahunan, hampir 10 tahunan nih kayaknya. Mulai diserusin dunia permodelan ini. Akhirnya Kayaknya masuk agensi. Aku sih ngerasanya baru serius itu 5 tahun kebelakang ini ya, Oh, 5 after tahun. Covid. Oke, Karena oke. yang bener-bener yang menghasilkan, maksudnya yang apa ya, yang sampai akhirnya aku bisa nabung dan segala macam itu ya baru 2020-an kayak after Oke. Covid. Berarti Covid ini membawa berkah ya? Termasuk. Iya. Berarti Kak Rara termasuk korban dari Covid yang membawa berkah, Iya. positif, Iya. korbannya positif. Kita korbannya selalu positif. mencari celah positif di Oh iya setiap betul, saya suka, saya suka. Nah, kan kakak Rara tadi bilang agensi itu kan berhubungan dengan agensi. Nah, gimana sih cara Kak Rara itu membranding diri Kak Rara? Kan bisa di Instagram, bisa dari personalnya supaya kakak itu dilirik oleh agensi. Nah, itu gimana sih proses kakak bisa sampai sekarang membentuk dengan pencapaian kakak yang sekarang itu? Sebenarnya ya sampai sekarang pun aku juga masih berusaha nge-branding diri aku gitu loh. Kayak belum yang sepenuhnya fully jadi model gitu, belum sih, aku masih berusaha ke arah sana. Cuman sejauh ini cara nge-branding diri ya pakai sosmed sih, karena sosmed sangat membantu ya sekarang. Kalau sekarang sangat berdampak banget ya. Iya, dan kita bisa nge-brandingnya itu di situ. Kita mulai rajin konten, terus sharing-sharing hal-hal positif. Ya, memanfaatkan sosial media sih dengan baik. gitu aja. Instagram kah atau TikTok atau apa? Kalau aku sekarang fokusnya di Instagram sih. Fokusnya di Aku nggak Instagram. terlalu main TikTok. Instagramnya apa Kak Rara? Biar teman-teman di agensi ini yang ngeliat Boleh banget direct Kak Kak Rara ya. merekrut Kak Rara. Aduh, apa ya? Nantilah. Nanti ya di sini nanti editor ya di sini. Sini juga sih. Oke, berarti aku kepo. Kak Rara pengen jadi model itu karena ya dulu deh kan aku dulu juga diserusin pernah diikutin les model, udah deh coba-coba model aja, atau memang kayak model seru deh kayaknya teman-temanku udah ikut model nih aku seru, kepengen kah atau karena apa? Triggernya itu karena apa? Triggernya karena di awal awalnya diarahin kan sama orang tua. Terus ternyata nyaman, ternyata emang anaknya ya suka di depan kamera, Centil, iya, suka difoto gitu suka kan. difoto. Terus aku suka aja kalau misalnya ngeliat muka aku di mana-mana gitu loh, iya kan, kayak ya centil sih Iya, emang iya. gitu. Cuman nggak cuman itu sih, tapi aku ngeliat model itu harus punya karakter. Nah, aku sedang berusaha membangun karakter itu gitu. Supaya kayak punya ciri khas tersendiri Iya. gitu ya kak, unik gitu. Nah, pasti piala kakak banyak ya di rumah kayak dari Waktu ikut-ikut kecil, model gitu ya. Waktu kecil sih. Waktu kakak pertama kali nih kayak modeling gitu ya, catwalk kah atau ikut lomba nih, nah kakak nervous gak sih gitu itu? Iya pasti nervous banget. Terus solusinya buat kakak biar gak nervous kan ada, kalau misalnya nervous dia kayak kebelet tuh kakak sampai kayak gitu Keringet nggak? dingin. Aku kalau nervous apa ya? Pas nervous pastilah. Buktinya dulu waktu nyanyi nervous akhirnya nggak jadi Oh iya, tampil kan. pengaruh banget ya, Pengaruh nervousnya banget. ya. Nah, cuman kan makin kesini kita makin belajar gimana caranya ngontrol diri ya. Jadi
Ya kalau aku sih biasanya kalau nervous ya diem dulu, minum kayak gitu, Menenangkan tenang. diri, Heeh. betul-betul. Pokoknya Relax. berusaha memberikan yang terbaik aja. Itu waktu catwalk Valve itu pun juga sih sampai sekarang. Berarti kakak itu pendidikannya full di Malang ya? Malang, aku Malang. asli Malang. Malangnya loh. Malangnya loh, tuh Malangnya loh, Heeh. Malang. Malang. Nah, kalau kan kakak nih model nih ya, gimana sih pendapat kakak atau tanggapan kakak dengan omongan-omongan netizen yang pasti kan kakak ada nggak sejauh ini ada kata-kata hujatan gitu nggak dari netizen? Ada sih pasti ya. Pasti kan ada yang nggak suka. Cuman ya tergantung gimana cara kita nerimanya aja. Nah, kalau kakak gitu gimana nanggepinnya sama omong-omongan netizen? Maksudnya aku diomongin Iya. sama orang. Tapi kan biasanya kayak, aduh Rara mungkin ya, mungkin Rara gini. Akhirnya kan itu terngiang-ngiang kan, mungkin ya terngiang-ngiang. Terus akhirnya aduh jadi kebawa ke mental nih kayak gitu. Kalau sekarang mentalnya tuh kena nih mentalnya. Mentalnya gitu. kena nih. Nah, gimana sih cara Kak Rara nanganin? Gitu? Ya apa ya, berusaha upgrade diri aja sih. Karena orang yang ngomongin kita kan pasti Iri ya kak ya? ya bisa Ya bisa dibilang bilang gitu ya, secara nggak langsung. bisa dibilang gitulah. Cuman ya gimana caranya kita, ya itulah itu adalah kita mengontrol diri. Jadiin gitu. motivasi aja Berarti biar tetap motivasi semangat. bener banget. Terus aku mau tahu nih kak, kan standar kecantikan tiap orang tuh beda-beda nih. Iya. Apalagi kakak modeling kan, itu kan juga perlu bekal seperti itu. Nah, banyak banget nih, lu kalau kulit hitam lu nggak cantik, kalau kamu rambut keriting kamu nggak iya, cantik, iya. kalau kamu pendek kamu nggak cantik. Oh, Tapi iya. kalau kulit lu putih lu cantik kayak gitu. Nah, menurut kakak sendiri kakak setuju nggak sih dengan kata-kata standar statement kecantikan Iya. seperti itu? Kalau dulu mungkin emang selalu seperti itu ya, misalnya kayak model tuh harus yang tinggi, putih, kurus ya kayak bingung. Iya, rambutnya panjang, pokoknya Barbie banget lah yang Iya, Barbie heeh, banget, betul, putih, rambutnya panjang. Cuman sekarang alhamdulillahnya aku ngelihat orang-orang udah lebih open minded sih Terbuka, tentang ya? apa itu makna model gitu loh. Jadi setiap Betul. udah mulai terbuka dengan model-model yang punya karakter masing-masing gitu. Jadi Betul, ada betul. yang apa ya kita bilangnya? Ada yang kulitnya gelap, kulitnya Betul. cerah, Biasanya ada kan yang rambutnya di pendek, iya, rambutnya misalnya di make up kan kita butuh shade gitu kan. Nah, sekarang tuh udah ada banyak kan Betul. model-model tuh yang kayak apa ya, merepresentasikan berbagai macam etnis gitu Iya. kan. Dan juga punya apa ya, kalau dulu kan harus kurus, harus ukuran, bajunya harus ukuran S, harus ukuran yang kecil deh pokoknya. Kalau sekarang kan udah Sekarang banyak udah ya. banget. Kalau kita lihat di platform online tuh kamu beli baju tuh biasanya aku lihat tuh kalau kita mencari ukuran XL tuh modelnya tuh sudah merepresentasikan betul, ukuran betul, baju benar. XL lagi. Jadi sekarang tuh sudah dunia industri modeling itu sudah mulai sudah mulai terbuka ya. luas, dan itu jadi karakter setiap modelnya kayak gitu. Betul, Jadi itu- udah mulai banyak menerima banyak karakter gitu. Iya, kayak ciri khas dengan keunikan yang dia punya masing-masing gitu ya. Jadi udah nggak bihun aja ya, bakmi juga Iya. ada ya, bakmi. Bakmi juga ada, bermacam-macam deh bakmi. Iya. Wah, bakmi apapun deh, semua bakmi juga bisa. Nah, aku kepo apa ya? Dulu membayangkan seorang model waktu masih kecil ya. Dulu membayangkan seorang model tuh seperti ini. Ada nggak sih role modelnya Kak Rara? Role modelnya aku dulu suka Raline Shah, tahu Oh, nggak? Raline Shah, iya, Nah, cakep itu sih, Raline Raline Shah. Shah. Cantiknya Gara-gara Indonesia lihat- banget, natural iya, banget, suka juga. nonton Nah. filmnya kalian dulu. Itu siapa ya? Oh, iya. Aku nggak tahu ya. Raline Shah. Raline Shah yang di Minta 5 maaf cm. nggak? Maaf nggak kamu nonton Raline Shah? Tapi nonton 5 cm enggak? Enggak. Yang gunung itu loh. Gunung aku sumpah nggak nonton lagi. Aku nggak tahu ada Sumpah. artis Ya gitu. kami coba cek di Google ya Raline Shah. Maaf ya Raline Shah. Aduh. Maaf, Padahal saya cantik taunya Indonesia. siapa ya? Iis Dahlia. Aduh, udah banget nih gue. Udah. Mentang-mentang Ramadan. Ramadan tiba. Udah di. Ramadan. Nah, dulu kan role modelnya Kak Raline Shah nih. Pas akhirnya mungkin terpacunya mungkin karena Kak Raline Shah tuh kayak gini di depan suka berfoto suka ini juga mungkin ya. Nah, sesuai nggak sih dengan ekspektasinya Kak Rara dulu yang masih kecil yang mengagumkan Kak Raline Shah itu cantik kayak gitu ya. Terus akhirnya sudah masuk nih, udah terjun di dunia industri modeling ini, akhirnya ekspektasinya tuh seperti apa? Sama nggak sama kayak gitu? Ekspektasinya sebenarnya sama, Oke. cuman arahnya mungkin beda ya, karena fokusnya kan beda. Nah, aku tuh ngelihat ke Raline Shah itu dulu, soalnya kan lihat dari film awalnya, terus Iya. aku cari tahu Raline Shah ini siapa sih gitu, cari-cari tahu. Ternyata kan dia dulu Putri Indonesia, terus Iya, ternyata betul. model dan Yuk. model juga, dan ternyata bisa main film gitu. Nah, aku tuh dulu pandangannya ke situ, kayaknya kalau jadi model bisa ikut Putri Indonesia, terus bisa jadi main film, terus ini itu Terkenal, jadi jadi artis. banyak bisa nyabang kemana-mana gitu loh. Cuman kalau sekarang aku fokusnya
masih di foto aja gitu. Sambil Jadi- merintis lah. Iya, pelan-pelan aja. Iya. Calon Ralinsyah. Iya ampun, Masya Amin, Allah, amin. amin. Berarti waktu nih tahap merintis nih ya, beberapa tahun yang 5 tahun yang lalu tahap merintis, pernah nggak ada kayak akhirnya tuh keraguan-keraguan, aduh kok ternyata dunia model tuh gini toh, kok ternyata gini toh, nggak kayak Masih tak mundur bayangin gitu, kayak Kak? dulu gitu loh. Untungnya enggak ya, karena aku fun banget. Maksudnya aku iya aku nyaman. Aku masuk ke dunia modeling ini karena emang aku suka. Jadi kalau ada yang bilang modeling itu kamu mau kerja apa ntar setelah lulus? Masa mau foto-foto aja? Misal ada yang nanya kayak gitu ya. Aku beberapa kali dapet pertanyaan. Kan nggak setiap waktu kamu akan dapet job dan segala macam. Betul. Tapi aku fun ngejalaninnya tuh, aku happy gitu, aku seneng. Jadi ya udah kita jalanin aja. Selama kita seneng kan pasti Betul, juga betul. hal-hal baik kan juga pasti ada di sekitar kita terus. Iya pasti butuh orang-orang yang suportif ya Kak, buat mendukung apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita butuh lingkungan yang support. Oke, aku balik lagi tadi Kak Rara sempat mention tentang karakter. Aku mau tanya, berarti sekarang kan masih belajar tentang pendalaman karakter sebagai seorang model gitu ya. Nah, karakter seperti apa yang Kak Rara tuh masih kejar, masih pelajari sampai sekarang untuk menjadi seorang model tuh karakter seperti apa? Nah, itu juga sebenarnya aku masih cari-cari. Ya, Oke. balik lagi karena emang kita masih berusaha gitu loh. Sampai kapanpun akan selalu berusaha gitu. Kan Betul. orang kan juga nggak pernah puas ya. Kita nggak pernah tahu titik kita berhasilnya tuh kapan sih. Sebenarnya kita juga nggak ngerti. Nah, dulu tuh sempet aku karakter menemukan diri aku di karakter yang kayak rambutnya panjang, ya kayak gitu-gitu. Nah, buktinya sekarang aku bondol. Jadi kayak aku masih mencari-cari karakter itu gitu loh. Masih belajar, masih mencoba-coba lah. Masih mencoba. Baru coba ini, coba A, coba B, coba C. Oh ternyata gini. Oh nyamannya di sini. Oh jalurnya di sini. Yang kayak penting gitu ya. punya karakter sama punya value itu aja sih. Kita yakin kita memberikan yang terbaik versi kita gitu aja. Bukan yang ditutup-tutupi atau yang dibuat-buat Iya. gitu kan. Apa adanya lah. Betul. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang personal branding gitu ya, aku mau ngingetin buat teman-teman di rumah ya, Manlines yang lagi cari pernak-pernik atau hiasan-hiasan buat di rumah kalian gitu ya, yang bernuansa tentang Belanda, estetik gitu ya buat ruang tamu kalian. Nah, langsung aja cari koleksinya di @galeri.aton. Kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya. Di situ banyak banget koleksi bernuansa Belanda yang ada. Kamu kan kemana udah kasih tahu kan? Iya nih, aku Tay I mean ya. Aku kemarin udah cek tahu, aku udah hampir nih mau beli, masih hampir ya. Kayak masih memilah-milih. memilah-milih betul. Pastinya kalau kita mau beli barang pasti kan kita memilah dan memilih ya. Iya. Tapi aku cocok banget nih sama tipe rumah yang mau aku bangun nih. Nah, berarti bener kan rekomendasiku? Bener banget. Iya, berarti buat teman-teman kalau mencari yang bernuansa Belanda, udah nggak usah mikir 2 kali ya, langsung aja cek di galeri.aton gitu. Kak Rara nih juga kalau cari-cari ya. Oke, siap. Nanti aku stalking deh. Oh, iya. Oke, masuk tentang personal branding mungkin ya. Kalau ngomong-ngomong personal branding nih, ada nggak sih kayak kakak ini maunya dikenal sama publik ini kayak gini nih. Jadi personal branding aku tuh adalah orang yang rambutnya pendek dengan ciri khasnya Punya ciri khas kakak itu. Rara sendiri. Ada nggak sih kakak pingin membranding diri kakak itu seperti apa? Sebenarnya simple, aku pengen dilihat sama orang jadi cewek yang punya value gitu aja sih. Soalnya sebenarnya branding aku pun di sosmed itu bukan cuma tentang model aja, tapi aku juga aktif di event organizer, di wedding organizer. Terus aku juga aktif di duta wisata. Jadi sempat ikut duta wisata. Jadi aku ya itu tadi awalnya model kan jadinya luas kan, Iya, betul bisa banget. kemana-mana, relasinya juga luas. Jadi brandingnya pengennya dilihat jadi cewek yang ya itu bervalue, Bervalue. bervalue Iya aja, sih. bermanfaat. Kalau misalnya orang ngomong dunia modeling tuh sempit, padahal nggak banget, nggak juga Nggak ya. juga. Kayak Kak Rana nih contohnya, dia ikut modeling tapi dia udah bisa mengeksplor pengalamannya udah banyak banget gitu kan Kak ya. Kalau nggak terjun kan, kalau nggak mencoba ya juga mana kita tahu Betul kan. banget. Nah tadi sempat ngomongin tentang duta wisata ya Kak. Boleh ceritain nggak sih duta wisata apa? Iya, seru tuh kayaknya. Iya. Gitu. Aku sempat ikut duta wisata Kota Batu, duta wisata daerah. Oke. Karena aku orang Batu, jadi ikut duta wisata Kota Batu. Itu tahun 2022 sampai kalau menjabatnya 2022 sampai 2024. Tapi akan selamanya menjadi anggota
duta wisata itu. Oh, oke. Berarti ngapain aja selama duta wisata itu? Nah itu juga ini banget, sangat bermanfaat banget karena relasi kita jadi makin luas. Karena kan kita bekerja sama dinas langsung kan, dinas pariwisata sama orang pemerintahan. Jadi kita punya banyak relasi, terus penugasannya juga nggak cuma tentang modeling aja, tapi bisa jadi MC, terus moderator, terima tamu, ketemu orang-orang penting, kayak gitu. Keren ya, berarti nggak cuma hanya berfoto aja. Kalau model kan kita hanya foto, diam, dijepret, cantik, mungkin gitu ya. Kalau kita ngikutin berbagai macam kegiatan, salah satunya duta wisata, kita kan jadi akhirnya mengeksplor semua kegiatan. Bisa jadi moderator, jadi MC, itu kan mengasah skill lagi gitu kan. Jadi banyak manfaat juga ya. Kalau teman-teman ini mencoba berbagai macam kegiatan, nggak, kalau mau mulai merintis jadi model tuh nggak melulu harus kayak foto, nggak harus foto. Aduh pengikutku udah banyak, aku udah harus dilirik aja misalnya, bukan kayak gitu. Tapi yang pentingnya adalah cara berprosesnya, teman-teman. Berarti tergantung juga ya, semua itu dari kita ya. Kalau misalnya kita jadi model tapi yang nggak mau explore dunia ya udah gini-gini aja ya. Stuck di situ. Tapi kalau misalnya kita mau terus berkembang, berproses, belajar, mengeksplor dunia, ya kan kita juga punya nambah pengalaman. Gimana tadi mengeksplornya? Tapi ya kalau ngomongin yang tadi waktu masih kecil kan malu-malu tuh kalau mau masuk ke panggung. Tapi waktu udah besar nih, waktu merintis jadi model, sekarang jadi MC, jadi moderator, itu gimana? Kan dulu kan malu gitu ya, sekarang gimana? Mau nggak sih, karena ya itu lagi terlatih terus akhirnya jadi kebiasa aja gitu. Awalnya kan juga malu-malu. Sebenarnya aku MC juga nggak sering kok. Seringnya ya model. Cuman kan model kan juga butuh tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Ya. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri juga kita karena model tuh nggak cuman diam di foto udah habis itu selesai, enggak, tapi kita harus merepresent brand yang kita pakai kayak gitu. Jadi kita harus tahu, harus belajar juga ini karakter. Misalnya kita dikasih brand baju, kita harus tahu nih bajunya harusnya moodnya yang kayak gimana. Kita belajar dari situ, dan itu juga butuh keyakinan dan juga percaya diri. Latihan terus banget. Dan apa jam terbang juga nggak sih? Oh iya betul. Jam terbang Kak Rara udah enggak segitu ya kok. Tenang. Ini masih belajar. Masih proses ya, masih merintis ya. Merintis menjadi Ralinsyah. Betul. Amin. Tapi pernah nggak sih Kak ada pengalaman lucu selama Kakak jadi model nih, misalnya kayak catwalk, tiba-tiba jatuh, kayak tahu nggak sih yang Naura Ayu yang dia cara mengembalikan momennya itu kan pasti kan awkward ya. Ada nggak sih momen-momen yang akhirnya jadi pembelajaran gitu? Iya, pernah kok dulu waktu catwalk pakai heelsnya kan tinggi-tinggi kan. Iya, betul. Nah itu juga heels, aku kan nggak terlalu tinggi ya. Terus aku dulu tuh sempet, ini juga pembelajaran juga sih buat aku, karena aku nggak terlalu tinggi, terus aku nggak pede dengan tinggi badanku. Akhirnya aku pakai heels yang tinggi banget, kayak 15 cm gitu. Terus sempet yang kayak di stage itu sempet kayak oleng gitu. Terus makin kesini makin belajar kayak ya udahlah, kalau emang gini kan yang penting ada hal lain yang bisa ditonjolkan selain tinggi ini kan. Jadi sekarang mulai ya udah pakai yang aman aja, yang nyaman ya, aman dan juga nyaman. Terus dulu waktu, tapi nggak sampai jatuh dulu ya Kak ya? Lupa deh, karena catwalk udah lama. Sempet jatuh nggak ya? Kayaknya oleng-oleng aja sih. Tapi Kakak sekarang masih di dunia modelnya ngikut-ngikut catwalk kayak busana-busana gitu nggak sih? Kayak kalau catwalk cuman kalau ada, misalnya kalau di ada panggilan aja, cuman nggak terlalu into catwalk banget. Aku lebih ke foto sekarang. Berarti Kak Rara sekarang tuh masih masuk di agensi atau sudah berdiri freelance? Berarti masuk agensi itu waktu SMA, kuliah? Waktu pertama kali tuh aku SD. SD kita itu berhenti. berarti SD itu udah masuk agensi ya Kak? Belajar gitu ya? Modelingnya, catwalknya di situ. Kayak ya semi lesnya lah ya, belajarnya di situ. Iya benar, agensinya tuh bukan agensi yang dicariin job gitu, enggak. Tapi agensinya yang kita belajar di situ. Ada kelas catwalk, kelas acting, ada table manner, semuanya diajarin. Iya sih, lebih kelas. Lebih ke tata cara atau adab mungkin ya. Tapi dulu Kakak waktu Kakak kuliah, gimana sih cara Kakak ngatur dengan kesibukan? Kan Kakak nih aktif juga kan di organisasi. Terus cara Kakak membagi waktu dengan dunia model Kakak di kami seperti apa? Cara bagi waktunya, aku sebenarnya dulu jadi SKS. Kalian kan juga kuliah kan ya, jadi SKS-nya itu kan ada setiap satu semester tuh ada berapa SKS kayak gitu kan. Nah dulu di awal semester tuh aku fullin. Jadi awal semester tuh emang
agak lumayan ngos-ngosan dari Senin sampai Jumat kuliah kayak gitu. Terus pas udah agak semester 5 itu aku ikut duta kampus. Sekarang kan udah mulai longgar kan. Ikut duta kampus, terus ikut duta wisata, terus mulai ambil job. Nah, itu di situ. Jadi mulai menghasilkan tuh sebenarnya awal-awal kuliah itu. Berarti udah di kuliah tuh udah apa ya, nyoba semuanya gitu, dicoba explore. Nggak cuma kayak mengandalkan medsos aja, udah mengandalkan medsos semua mungkin agensi atau enggak brand-brand ini langsung mengoling aku tuh enggak ya, tapi ternyata ya kita yang mencoba gitu kan, mencoba callingan, mencoba semuanya gitu supaya apa ya, itu tadi membangun personal branding juga gitu kan. Oke, berarti ada nggak sih tips atau triknya gitu, atau enggak step-stepnya gitu loh Kak? Dari awalnya nih aku nggak tahu apa-apa nih, kayak aku nih awam banget nih sama dunia modelan, tiba-tiba aku mau banting setir, mau kayak Karara aja deh, kayaknya seru deh di dunia model itu, nyoba ini nyoba itu, jadi MC dan sebagainya macamnya. Nah, step-stepnya itu seperti apa sih untuk kita bisa menjadi model dengan membangun personal branding yang positif gitu? Step-stepnya apa ya, yang pertama kalian harus kenal sama diri kalian sendiri sih. Kalian harus tahu kayak arahnya kemana. Karena awalnya aku menganggap modeling ini hobi aja gitu, cuman makin kesini ternyata ya menghasilkan juga. Akhirnya aku tahu arahku, ternyata passionku di dunia modeling ini. Jadi aku mulai fokus di situ. Jadi kalian harus tahu diri kalian sendiri kayak gimana, maunya apa, tujuannya apa, terus fokus, terus apa ya, berusaha untuk selalu membangun hal-hal positif sih. Misal kayak attitude kayak gitu tuh juga harus diperhatiin banget. Kayak jangan mentang-mentang model terus kayak oh ya aku model kan terdilayanin gini-gini, enggak. Tapi kita harus tahu batasan juga. Terus harus on time kayak gitu-gitu kan juga termasuk attitude kan. Oke. Jadi intinya apapun profesi kita harus selalu memberikan yang terbaik ya Kak ya. Nggak mandang jabatan kamu tinggi kamu rendah. Kalau misalnya ya kita mau diperlakukan seperti itu, kita berarti juga harus memperlakukan orang seperti itu ya Kak ya. Dengan cara kita juga di dunia kerja jangan cuma itu aja juga ya Kak. Kita harus mengeksplor dunia, membranding diri kita sebaik mungkin dengan positive vibes ya. Betul banget ya. Betul. Karena kalau kita nggak cuma menerapkan ilmu positif, tapi juga menerapkan ilmu positif itu juga akhirnya memberikan aura positif juga. Ini kalau Karara kita kan auranya positif. Iya, positif banget. Auranya sinar, murah senyum, lampu kan. Lampunya terang. Tapi emang beneran tadi kita ketemu sama Karara tuh beneran auranya tuh aura manis gitu loh, aura baik gitu, aura positif. Betul. Nah, betul yang dikatain sama Nadine tadi. Jadi dari obrolan kita kali ini sama Karara itu untuk menjadi seorang Karara yang seperti ini tuh nggak mudah seperti yang dilihat di media sosial ya kan. Betul banget. Mulai dari SD itu nyoba les vokal, nyoba jadi model, masuk agensi itu kan pasti punya apa ya, prosesnya masing-masing gitu kan, dari SD sampai akhirnya SMA kuliah tuh akhirnya ditekuni gitu kan. Yang awalnya malu-malu, yang awalnya udah nggak berani maju ke depan panggung gitu ya, lama-lama kan diasah tuh, dicari tuh kemampuannya. Oh ini aku tuh cocoknya di dunia apa sih, passionku tuh di mana sih, kayak gitu kan. Akhirnya dicari, dilatih, dan sempat jadi atlet juga gitu kan. Semua dicoba itu. Keren. Nah, itu kan termasuk apa ya, makanya proses iya, gitu namanya kan, proses bagian yang dari proses membentuk kita ya. Jadi buat para Men Lions mungkin yang sekarang masih SD, SMP mulai mencari jati diri ya dengan cara mengekspor dunia sebanyak-banyaknya. Betul, nggak ada salahnya kalau kita tuh mencari mau nyoba semuanya, mau dunia model, mau jadi atlet, mau jadi penyanyi, ataupun semuanya sesuai keinginan teman-teman gitu ya. Semuanya dicoba aja tuh nggak ada masalah sepertinya kan. Nanti waktu sudah kita menemukan oh ini kayaknya aku nyaman di sini, nah itu baru mulai fokus, ditekuni, diseriusi gitu kan. Yang dulunya aduh aku nggak berani kayak gini, coba dilatih dan akhirnya tuh masuk agensi, coba latihan gitu kan, diasah, dan akhirnya semua proses tuh pasti tidak akan mengkhianati hasil. Sudah kayak ini aja tuh motivator teguh kayak motivator ini teguh. Oke, jadi tips-tipsnya dari Kak Rara nih ya, kita harus mencari jati dirinya sendiri, kita tuh seperti apa, passionnya kita seperti apa, semua aja dicoba dong, nggak apa-apa. Baru nanti kita akan menemukan titik fokus kita, kenyamanan kita tuh di mana. Nah, baru kalian masuk di situ, dan jangan lupa untuk mencoba atau selalu mengasah, dan juga jangan
stuck di situ-situ aja gitu. Oh, udah dari model udah gini aja. betul banget. Tapi kita harus selalu mengasah dan mencari tahu, semuanya itu dicari tahu kan. Siapa tahu takdir dari Tuhan gitu ya. Nanti bisa jadi artis mungkin ya kan. Amin gitu kan. Dan jangan lupa untuk selalu bersikap positif, beradab gitu ya. Karena Itu penting sih. penting, Attitude. betul. Oke, betul banget. Itu kan merepresentasikan personal branding kita Benar. juga gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Kak Rara buat obrolan kita hari ini yang sangat manis. Aku suka banget ya obrolan kita hari ini. Soalnya orangnya juga manis ya. Iya. Kayak dibawa. Makasih loh. Aduh, aku dibuat Ambience-nya. salting terus nih di sini. Karena memang beneran Kak Rara tuh cantik guys. Ketemu langsung yuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rara udah Thank you. datang. Sukses terus ya Kak Iya, Rara buat sukses. karirnya. Semoga bisa menjadi siapa tadi? Ralinsyah Ralinsyah. Kota Batu ini representasinya cantik Indonesia banget. Nah, ampun. sebelum menutup aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang lagi cari pernak-pernik atau koleksi yang bernuansa tentang Belanda yang mau menghiasi ruang tamu kamu supaya makin lebih estetik gitu ya, langsung aja cek di galeri.tato. Itu banyak banget koleksinya ya nggak, Din? Betul banget nih. Apalagi yang suka nuansa Belanda ya. Iya, suka Wajib estetik banget kan, estetik estetik. vintage seperti itu. Vintage, asik. Oke, terima kasih teman-temannya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian video ini karena sangat bermanfaat sekali. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Rara. Thank you.